Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Falmansyah dari kelas 2B. Nah, pada video ini saya akan menyampaikan materi mengenai apa itu serat optik. Oke. Pertama, serat optik itu sendiri adalah suatu teknologi dalam bidang telekomunikasi di mana mengirimkan sinyal informasi itu melalui cahaya. Nah, pada serat optik ini juga terdapat struktur-strukturnya. Yang pertama yaitu core fiber optic. Nah, core ini yang paling penting ya dalam serat optik adalah media untuk cahaya dalam mentransmisikan data. Core ini terbuat dari material kaca yang memiliki diameter sangat tipis dan kecil yang berukuran 8 sampai 10 mikrometer. Kemudian bagian seterusnya yaitu adalah pelindung pertama. Itu kalau di Indonesia umumnya namanya itu adalah tube. Tube itu pelindung pertama. Kemudian satu tube itu terdiri dari 1 atau 6 sampai 12 core. Tube sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu loose buffer tube. Di loose buffer tube ini dia memiliki ruang sehingga si core ini dalam tube ini bisa bergerak. Kemudian jenis tube kedua yaitu ialah tight buffer tube. Kebalikan dari loose, pada tube ini tidak memiliki ruang. Kemudian mengapa sih harus berbeda, ya kan? Dibuat berbeda ini karena penggunaannya. Yang pertama, yang loose yang memiliki rongga itu digunakan pada sistem OSP, outside plant. Ya, itu kayak di jalan, di bawah tanah, di udara tuh tiang antar tiang sama di bawah laut. Kemudian yang kedua ialah kalau sedangkan cai itu digunakan pada ISP. Nah, itu di dalam gedung. Nah, kemudian pada loose tube karena itu memiliki ruang, ya kan? Sehingga itu bisa kita menambahkan core. Itu 6 sampai 12 core. Sedangkan pada TIG tidak bisa karena rapat, ya. Nah, kemudian pada loose ini terdapat gel. Gel ini berguna agar untuk memudahkan core itu bergerak karena kalau dimasukkan kan jadi bisa bergerak. Oke. Kemudian ribbon. Nah, ribbon ini sama seperti tube, tapi kalau core pada ribbon itu dibuat sejajar. Sehingga satu tube itu bisa sampai banyak core-nya karena dia bersejajar kan. Kemudian ribbon ini lebih murah namun tidak bisa digunakan di Indonesia karena sensitif terhadap guncangan. Apabila terkena guncangan mungkin core pada ribbon ini akan hancur, pecah, patah gitu. Nah, kemudian pelindung ketiga yaitu adalah kabel. Oke. Kabel ini bisa ditanam di bawah tanah, bisa di atas udara, dan di bawah laut. Nah, kita bahas dulu pada kabel bawah tanah. Komponen pada kabel bawah tanah yang paling luar itu adalah disebut jaket. Nah, ini bahannya ini dari polietilen. Kemudian sesudah jaket itu di bawah itu ada besi, dalamnya besi. Besi ini sebagai pengaman ya dari misalnya benda tajam kan, jadi kena besinya dulu gitu. Kemudian yang ketiga yaitu water swallow chain. Ini sebagai penyerap air ya, diserap air kemudian mengembang. Kemudian baru tube. Setelah tube itu baru string member. Ini memungkinkan listrik untuk melewatinya. Yang terakhir yaitu adalah ripcord, yaitu tali yang berfungsi untuk mengupas bagian PE. Kemudian kabel udara. Kabel udara ini
pemasangannya ada dua jenis. Pertama tuh jaket nyambung sama kabel pengganti. Kemudian pada bawah laut itu tube-nya terbungkus besi. Sekarang lanjut ke bagian keempat dari serat optik, yaitu adalah subduct. Nah, subduct ini maksimal itu diameternya itu 40 mm. Nah, ini dia pelindung ketiga core, ya kan? Yang pertama tadi pelindungnya itu adalah tube, kemudian kabel. Ketiga ini adalah subduct. Di Indonesia sendiri itu lazim menggunakan subduct. Berukuran tuh 32 sampai 26 dan 40 dan 133. Kemudian bagian ke berapa lagi ya? Kelima ya. Kelima dari fiber optik ini adalah duct, subduct, duct. Duct ini pipa. Ini pipa paling besar, pipa besar ya, paling besar di fiber optik ini, pelindung terakhir. Pipa ini ukurannya tuh sekitar 4 inci. Nah, kemudian yang keenam, kemudian itu plan. Plan ini bukan pelindung ya. Plan ini tempat kita merencanakan untuk meletakkan. Bisa di antara tiang ke tiang, bisa di bawah tanah, dan juga bisa di bawah laut. Bisa juga di gedung. Oke. Nah, dalam tanah itu yang paling penting dalam semua pemasangan serat optik ini, yang pertama itu adalah izin dari pemerintah daerah. Ini sangat penting ini. Ada juga kan bisa jadi ada peraturan daerah yang tidak membolehkan kabel dipasang di udara. Kan bisa jadi seperti itu. Nah, dalam tanah ini kalau itu dapat di semua tanah tuh bisa, tapi asal ada izin dari Pemda. Kemudian itu biasanya dalam tanah itu ditanam sedalam tuh kira-kira 1,5 meter. Kemudian di udara itu pada tiang lah, pada tiang di ini biasa nih sering nampak kalau di Indonesia pada tiang-tiang, dari jarak tiang ke tiang itu namanya udara ya. Itu kalau udara tuh bisa crossing antar jalan, crossing jalan melalui bawah tanah. Tuh crossing di ujung jalan tuh melintang. Kemudian kalau di bawah laut itu tuh di ketinggiannya tuh 30 meter lah di bawah 30 meter ke bawah itu baru dipasang kabel bawah. Nah, sekian dari saya penjelasan mengenai serat optik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.